Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Channel yang saya khususkan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni dari Universitas Tazkiyah Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad batal dan akad fasid dalam syariah Islam, disertai contoh di dalam bisnis modern seperti marketplace dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Akad batal. Akad batal adalah sebuah perjanjian atau transaksi yang tidak sah dari awal karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah dalam Islam. Akad ini dianggap tidak pernah terjadi menurut syariah dan tidak menimbulkan dampak hukum apapun. Dasar hukum dari para ulama mendefinisikan akad batal sebagai akad yang rusak pada zat atau hakikatnya. Misalnya, tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak, objek akad tidak halal dan tidak memenuhi syarat sah seperti ijab kabul yang sah, seperti jual beli khamar, jual beli babi atau barang yang haram menurut Islam atau barang haram lainnya menurut Islam. Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan akad riba seperti meminjam dengan syarat pengembalian lebih dari pokoknya tanpa alasan syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Hadis riwayat Muslim. Sekarang contoh dan penerapan dalam dunia bisnis modern atau marketplace. Dalam konteks e-commerce atau marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, atau Lazada, konsep akad batal sangat relevan. Contohnya, 1. Penjualan barang ilegal atau haram. Misalnya penjual menawarkan vape ilegal, produk pornografi, atau obat-obatan yang tanpa izin Badan Penyelidik Obat dan Makanan. Menurut syariat, akad tersebut batal karena objeknya tidak halal atau membahayakan. Kedua, transaksi fiktif atau penipuan digital. Penipuan digital seperti penjualan yang membuat list produk untuk barang yang sebenarnya tidak ada. Akad ini batal karena tidak memenuhi syarat adanya objek akad atau makud alaih. Ketiga, menggunakan sistem bunga atau riba dalam pembayaran digital. Misalnya, pembeli menggunakan fasilitas pembayaran pay later yang berbunga. Jika bunga bersifat riba, akadnya bisa dianggap batal atau fasid karena bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Penerapan syariah di marketplace. Beberapa platform kini menerapkan marketplace syariah, di mana produk yang dijual harus halal dan thayyib, transaksi transparan dan tanpa unsur riba. Lalu pakai dana pihak ketiga atau escrow digunakan untuk menghindari gharar atau ketidakpastian. Refleksi pribadi saya tentang relevansi akad batal dan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip akad batal mengajarkan bahwa niat baik saja itu tidak cukup. Harus ada keadilan, kejelasan, dan kehalalan dalam setiap transaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita membeli barang di online, pertama kita harus memastikan bahwa produk itu halal, jelas, dan benar-benar ada. Yang kedua, dalam bekerja, kita harus menghindari pendapatan yang tidak sah atau menipu, karena itu bisa dianggap batal secara moral dan spiritual. Yang ketiga, karena prinsip ini menumbuhkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
membangun fondasi dari keberkahan rezeki. Yang kedua ini ada akad fasid. Akad fasid adalah akad yang rukun dan sebagian syaratnya terpenuhi. Namun terdapat hal-hal yang rusak menurut syariah Islam. Akad ini tidak sah untuk dilaksanakan kecuali setelah diperbaiki atau dihilangkan unsur fasid atau unsur rusaknya. Dasar hukumnya dari para ulama menyebutkan bahwa akad fasid tidak menimbulkan akibat hukum dan membedakan akad batal dan akad fasid dengan menegaskan bahwa akad fasid masih bisa diperbaiki atau tasyih agar menjadi akad yang sah. Contohnya seperti seseorang menjual barang dengan harga tidak jelas. Akad itu fasid karena mengandung gharar, tapi bisa diperbaiki dengan menetapkan harga yang pasti. Contoh dan penerapan dalam dunia bisnis modern atau marketplace. Dalam konteks e-commerce atau marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Contoh akad fasid ini. Pertama, penjualan dengan deskripsi tidak jelas. Penjual menulis seperti laptop murah, kondisi bagus. Dia tanpa menyebut spesifikasi atau kondisi detailnya. Akad ini fasid karena mengandung gharar, ketidakpastian, atau ketidakjelasan, tapi bisa menjadi sah setelah penjual menjelaskan spesifikasinya. Kedua, transaksi free order tanpa kejelasan waktu pengiriman. Pembeli membayar penuh, tetapi pembeli tidak tahu waktu pengiriman yang tidak ditentukan oleh penjual. Ini akad fasid karena tidak jelas kapan barang itu diserahkan, tapi akad ini bisa diperbaiki dengan menentukan tanggal yang pasti. 3. Jual beli menggunakan sistem diskon atau cashback bersyarat yang ambigu. Misalkan diskon 20% bila belanja berikutnya tanpa syarat yang jelas. Ini bisa menimbulkan gharar dan termasuk akad fasid jika tidak diperbaiki atau jika tidak dijelaskan. Keempat, produk halal tapi promosi menipu. Gharar informasi namanya. Barang yang sah tapi jika pembeli tidak mendapatkan informasi yang jujur, akad ini menjadi fasid. Dapat diperbaiki dengan transparansi informasi. Penerapan prinsip-prinsip akad sah di marketplace syariah seperti deskripsi produk harus benar dan jelas. Harga dan waktu pengiriman harus pasti. Tidak boleh ada unsur riba, gharar, dan penipuan. Dengan ini, penjualan di marketplace dapat merubah akad fasid menjadi akad sah dan berkah. Refleksi pribadi saya tentang relevansi akad fasid dalam kehidupan sehari-hari. Konsep akad fasid mengajarkan bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa kejelasan dan keadilan dalam perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita menjual atau membeli barang, kita perlu jelas dan jujur dalam memberikan informasi. Kedua, dalam bekerja sama, kontrak atau janji. Penting untuk menetapkan syarat dan waktu dengan pasti agar tidak menzolimi pihak lain. Keempat, prinsip ini mengingatkan bahwa keberkahan rezeki datang dari kejelasan dan kejujuran, bukan sekedar keuntungan. Dengan demikian, akad fasid menjadi cermin moral, memperingatkan kita untuk memperbaiki niat dan cara agar setiap transaksi itu bersih, jelas, dan halal. Sekian penjelasan tentang akad batal dan akad fasid menurut pemahaman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.